Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi yang mulia. Anggota kami di kelompok 2 itu yang pertama ada Adelia Wulandari, Fatia Rahmawati, Nika Alessandro, dan saya sendiri Muhammad Islam. Lalu yang pertama itu ada karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Yang kedua, menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Lalu yang keempat, manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Lalu, ada implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Yang pertama, toleransi, di mana menyadari bahwa kepercayaan dan keyakinan sudah ada sejak manusia lahir. Maka manusia harus menghormati keputusan manusia lain dalam memilih agama. Karena setiap manusia bebas untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak diskriminasi, di mana menyadari bahwa manusia harus bersikap adil dan berteman dengan agama apapun selagi tidak membawa pengaruh buruk kepada manusia tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab, di mana menyadari bahwa terdapat Tuhan yang selalu mencatat amal baik dan buruk manusia, sehingga akan mendorong manusia untuk selalu jujur dan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Yang pertama, manusia diciptakan secara utuh dengan akal dan pikiran yang dapat membentuk kepribadian, dan kepribadian inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, kepribadian manusia seperti apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Yang pertama itu ada sikap, yang kedua perilaku, dan yang terakhir adalah karakter. Sebagai makhluk bertuhan, manusia diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupannya untuk membangun pribadi yang mulia. Nah, contoh-contoh dari nilai moral itu sendiri, yang pertama itu ada kejujuran, kebaikan, dan tanggung jawab. Membangun pribadi yang mulia membutuhkan waktu, proses bertahap, niat usaha, konsisten, dan istiqomah. Nah, membangun pribadi mulia bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dalam semalam. Ini adalah membutuhkan proses yang secara bertahap. Untuk membangun pribadi yang mulia, kita harus memulai dengan kegiatan-kegiatan kecil. Yang pertama seperti membaca Quran, sholat dengan tepat waktu, bersyukur, dan lain sebagainya. Boleh next. Interpretasi kebertuhanan antroposentris. Kebertuhanan antroposentris adalah cara melihat Tuhan yang menempatkan manusia sebagai pusat. Dalam pandangan ini, pemahaman tentang Tuhan lebih didasarkan pada bagaimana Tuhan mempengaruhi dan berkaitan dengan kehidupan manusia. Bukannya melihat Tuhan sebagai sesuatu yang lebih besar atau lebih luas daripada manusia. Kebertuhanan antroposentris itu berfokus pada bagaimana Tuhan berhubungan dengan pengalaman manusia yang merupakan bagian dari spiritualitas. Nah, di manusia modern ini, spiritualitas itu udah cenderung terabaikan. Sehingga ketenangan dan kedamaian batin manusia itu cenderung terganggu. Nah, bagaimana sih caranya untuk memperkuat spiritualitas kita? Yang pertama itu dengan cara tasawuf. Tasawuf dapat membantu manusia mencapai harmoni dan keseimbangan dengan memperbaiki moral dan spiritualitas. Oke, selanjutnya ada konsep diri manusia Islami. Konsep diri menurut pandangan Islam didasarkan pada keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan hidup yang spesifik, yaitu untuk menyembahnya dan melaksanakan peran sebagai pemimpin di bumi. Konsep ini mencakup kesadaran akan identitas, tanggung jawab, serta tujuan hidup seorang dalam kaitannya dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Yang pertama itu ada fitrah. Fitrah adalah keadaan dasar atau kodrat manusia yang suci dan bersih sejak lahir. Dalam Islam, setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah serta mengikuti jalan kebenaran. Yang kedua itu ada takwa. Takwa adalah kesadaran dan rasa takut akan Allah yang mendorong manusia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga ada amanah dan tanggung jawab. Konsep amanah ini mencakup tanggung jawab
individu kepada dirinya sendiri, pada orang lain, dan juga yang terpenting kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus manusia harus menjaga amanah yang diberikan, baik itu dalam bentuk akhlak atau harta ataupun pengetahuan. Yang keempat itu ada khalifah. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi serta seluruh isinya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada akhlak. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan kepribadian manusia Islami yang seharusnya memancarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan seseorang. Yang keenam ada tawakal. Manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kekuasaan Allah, dan meskipun manusia memiliki tanggung jawab untuk berusaha, hasil akhirnya ada di tangan Allah. Next slide. Tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang pertama itu beribadah. Setiap amal dan tindakan manusia di dunia dapat dianggap sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah pada umumnya itu seperti sholat, berzakat, puasa, dan amal sunnah lainnya. Yang kedua ada menaati perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Bertanggung jawab untuk melaksanakan syariat yang telah Allah tetapkan. Tugas sebagai khalifah. Yang pertama itu mengelola bumi dengan bijaksana. Manusia diberi kepercayaan untuk menggunakan sumber daya alam dengan bertanggung jawab dan tidak merusaknya. Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia, namun tetap harus menjaga kelestariannya. Yang kedua adalah menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Sebagai khalifah, manusia juga bertugas untuk menegakkan keadilan sosial, termasuk memastikan distribusi kekayaan yang merata, melindungi hak sesama, serta menghindari penindasan dan eksploitasi terhadap orang lain. Selanjutnya adalah karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Pengertian karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesi adalah serangkaian sifat, sikap, dan perilaku yang membantu seseorang berkembang sukses dalam pekerjaannya. Karakter-karakter ini mencerminkan kualitas kepribadian yang baik dan dibutuhkan untuk mencapai performa yang optimal dalam lingkungan profesional. Mereka tidak hanya membantu dan mencapai tujuan karir, tetapi juga mendukung seseorang dalam mengelola tantangan, berkolaborasi dengan orang lain, dan terus belajar serta berkembang. Karakter positif ini meliputi aspek moral seperti integritas, profesional profesi seperti etos kerja dan profesional disiplin diri. Dan memiliki pengembangan karakter-karakter ini, seseorang dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Pengembangan diri melalui karakter positif juga membantu seorang beradaptasi dengan perubahan, memperbaiki kelemahan, dan terus memperbaiki performa waktu. Hal ini penting semua profesi, baik karyawan, pemimpin, maupun pekerja mandiri. Next. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 30, dalam Al-Quran manusia disebut sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan memakmurkan bumi dengan bijaksana. Yang kedua itu amanat menjaga lingkungan. Alam semesta adalah amanat dari Allah, dan manusia berkewajiban untuk menjaga dan merawatnya. Dalam Al-Quran surat Al-Jaziyah ayat 13, Allah berfirman dengan segala sesuatu di langit dan bumi adalah miliknya. Prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Islam mengajarkan kita bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam semesta dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan nilai moral, etika, dan keadilan. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam Islam terkait pengelolaan dalam alam semesta. Yang pertama itu adalah tauhid, keimanan kepada Allah. Prinsip ini mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta. Yang kedua adalah mizan. Mizan adalah keseimbangan. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna, yaitu mizan. Khalifah, kepemimpinan dan pengelolaan. Manusia diberi tanggung jawab sebagai wakil Allah di bumi khalifah untuk memelihara dan mengelola sumber daya alam serta dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.